Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingganya pada kesempatan malam hari ini siang menjelang sore ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bersama untuk bermajelis di ruangan ini, di ruangan TPA Markas Dakwah ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, ya. Kesehatan kita yang mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya hidup kita akan menjadi hidup yang berkah, ya. Hidup yang selalu terpenuhi untuk pengabdian, ya, diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada istilah yang disampaikan oleh para ulama, kalau Anda ingin menjadi raja nanti di akhirat, maka maksimalkanlah pengabdian sebagai hamba ketika di dunia, ya. Jadi kalau kita nanti ingin maksimal untuk memperoleh posisi raja di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, maka maksimalkanlah diri kita sebagai seorang hamba ketika kita di dunia. Nah, sholawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, saya cari dulu materinya, ya. Itu ya, sebagaimana terlihat di slide-nya. Kita akan mengkaji ini di part yang kedua atau bagian kedua, prinsip-prinsip dalam rumah tangga, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, di mana kita di pertemuan sebelumnya telah mengkaji di prinsip-prinsip keluarga di part 1, ya. Kalau tidak salah kita menyebutkan ada 5 pokok, ya, ada 5 pokok, ya, yang kemudian
kita akan melanjutkan di part yang kedua ini, atau di bagian yang kedua ini ada sekitar 4 poin ya, prinsip-prinsip dalam berumah tangga. Tentunya Bapak Ibu rahimakumullah, kita menginginkan agar dimana kita memiliki rumah tangga yang baik ya, karena diawali dari rumah tangga yang baik ini maka akan menyambung ke hal-hal yang lain ya, akan menyambung untuk ibadah kita, karena tentunya ketika keluarga kita bermasalah maka akan menimbulkan masalah juga dalam ibadah kita. Artinya ketika keluarga kita tidak baik maka akan menimbulkan kegundahan, ketidaknyamanan di dalam hati, yang itu akan menimbulkan juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak nyaman ya. Yang karenanya ini perkara yang sangat penting ya. Kebaikan dari rumah tangga kita maka akan berpengaruh kepada ibadah kita kepada Allah. Begitu juga bahwa baiknya ibadah kita akan berpengaruh kepada anak-anak kita ya. Yang tentunya bahwa kita punya harapan besar terhadap anak-anak kita untuk menjadi generasi-generasi yang solih dan solihah. Mereka nanti akan tidak baik ketika melihat rumah tangga orang tuanya itu tidak baik ya. Maka diantaranya pentingnya kita untuk mengkaji tentang permasalahan ini. Ya, jadi kalau kita menyambung dengan kajian kita sebelumnya, ini di poin yang ke-6. Ya, ini di poin yang ke-6 karena kemarin kita sudah mengkaji 5 poin terkait dengan prinsip-prinsip di dalam rumah tangga ya. Sudah 5 poin yang kita kaji. Nah ini maka kita di bagian yang kedua ini, atau di part yang kedua ini, kita masuk di poin yang ke-6 ya, yaitu apa hal yang prinsip ya dalam rumah tangga kita. Hal yang prinsip adalah mensyukuri jodoh ya. Jadi kita untuk mensyukuri dari pasangan kita ya. Kita akan melihatnya cara syukur yang benar menjadikan nikmat yang ada untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana ini yang diungkapkan oleh Imam Ali Muhammad Ali Asobuni dalam tafsir Ayatul Ahkam ya. Jadi syukur yang benar itu beliau menyebutkan pondasinya ada 2 ya, yaitu bifana alaih, dengan banyak memuji Allah, artinya dengan lisan mengucapkan alhamdulillah ya, subhanallah, dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Maka ketika seorang seperti itu, maka itu menandakan mensyukuri nikmat Allah, yang diantaranya juga nikmat itu perlu untuk kita ucapkan ya. Maka terkait dengan jodoh berarti apa? Ya, kita untuk ucapkan alhamdulillah, Allah karuniakan kepada saya istri yang solihah ya. Alhamdulillah, Allah karuniakan kepada saya suami yang soleh ya. Nah ini dengan lisan ya, dengan lisan. Kemudian yang kedua adalah bitasarruf ya, ini ya yang menjadi kajian kita ini, yaitu bitasarruf. Artinya bitasarruf itu adalah memanfaatkan nikmat yang ada untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Dan ternyata kalau kita lihat di dalam pernikahan, di dalam berumah tangga, di dalam berkeluarga kita ya, untuk mendapatkan pahala, menjadikan apa yang kita lakukan itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, itu sangat banyak sekali ya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan menyebutkannya dalam Imam Bukhari dan Muslim, bahkan pada hal-hal yang apa ya,
sifatnya itu mungkin remeh ya, sifatnya itu mungkin remeh ya, bahkan di mana Rasulullah mengatakan kan ya, mula'abatu rajulu imro'atahu ya, jadi termasuk bagian dari yang main-main senda gurau tapi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika suami dan istri itu bercanda, suami istri itu kemudian bermain-main ya. Jadi untuk perkara seperti itu saja bernilai ibadah, apalagi perkara yang lebih daripada itu gitu ya. Maka dan bagaimana bahwa pasangan kita ini, jodoh kita ini untuk ya menjadi fasilitas kita untuk menegakkan ibadah kepada Allah ya. Ketika kita mungkin makan ya, yang itu cukup hanya makan itu yang biasanya untuk makan kita, tapi ternyata kita makan bersama istri, makan bersama anak-anak, maka di dalamnya ibadah ya. Yang ketika kita mungkin puasa, sahur kita sendiri, tapi ketika kita sahur membangunkan suami, membangunkan istri, atau membangunkan anak-anak juga untuk ikut sahur dan puasa, maka pahala yang luar biasa ya. Maka bagaimana pasangan kita, jodoh kita ini untuk kita jadikan sebagai wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk melakukan ibadah kepada Allah, maka ini bentuk syukur kita, Allah karuniakan jodoh kepada kita ya. Maka ini yang disampaikan oleh Imam Ali As-Sobuni ya, di antara cara untuk mensyukuri yang benar itu menjadikan nikmat yang ada untuk beribadah kepada Allah ya. Dan jangan sebaliknya, jangan sampai sebaliknya untuk bermaksiat ya. Yang karenanya di mana Allah mengingatkan kita kan, inna min auladikum wa azwajikum aduwalakum. Jadi sungguhnya sebagian dari istri kalian dan anak kalian itu akan dapat menjadi musuh bagi kalian ya, akan dapat menjadi musuh ya. Jadi ketika sebaliknya kita tidak mampu untuk mensyukuri daripada nikmat jodoh kita yang tidak dapat kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Nah maka banyak sekali ya hal-hal yang bisa untuk kita lakukan dalam rangka untuk ya menjadikan agar jodoh kita ini menjadi penghantar kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang pertama ya. Jadi mensyukuri jodoh perkara yang prinsip. Jadi kita harus menerima ya dengan apa adanya daripada pasangan kita ya. Yang diantara bentuk mensyukuri itu adalah dengan cara menjadikan nikmat yang ada untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadikan nikmat pasangan hidup kita untuk menjadi wasilah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika bersyukur maka nikmat itu akan ditambah. Masya Allah ya, dalilnya jelas dalam surat Ibrahim ya, yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ya. Jadi kalau kalian mensyukuri nikmatku maka akan aku tambah daripada nikmat tersebut ya. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan tambah. Artinya apa? Di dalam berumah tangga kita, di dalam keluarga kita, kalau kita mensyukuri maka Allah akan tambah nikmat di dalam berkeluarga kita ya. Allah akan tambah keharmonisan dalam rumah tangga kita, Allah akan tambah kemudahan rezeki dalam rumah tangga kita ya. Karena dimana ketika kita mensyukuri nikmat Allah, sudah menjadi janji Allah, maka Allah akan tambah nikmat tersebut kepada kita ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana ketika kita bisa mendapati kisah murid Imam Ahmad bin Hambal ya. Jadi Masya Allah ikhwan fillah rahimakumullah, dan ini pun sudah kita kaji juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang artinya apa? Bahwa kaitan dengan physically pasangan kita
hari ini sudah bukan zamannya, saat ini sudah bukan waktunya kita untuk membahas itu. Yang akan kita bahas itu adalah ketika kelemahan-kelemahan dalam ibadah, ketaatan, adanya akhlak-akhlak yang buruk. Nah, itu yang akan menjadi kajian kita. Ya, jadi artinya hari ini tidak kemudian kita, kenapa kok kamu seperti itu kepada suamimu, karena suami saya fisiknya seperti itu sudah bukan waktunya kita, sudah bukan zamannya kita. Atau begitu juga seorang suami, kenapa kok kamu sekarang seperti itu, berubah dengan istrimu, yang kemudian dia mengatakan ya karena fisik istri saya sudah berubah, saya kecewa dengan fisik istri saya. Nah, itu sudah bukan waktunya kita dan sudah bukan zamannya kita. Ya, maka bagaimana kita mendapati ya kisah dari murid Imam Ahmad bin Hambal, ya, Masya Allah, ya, kita mendapati bahwa ketika murid beliau datang kepada Imam Ahmad untuk dicarikan jodoh, gitu kan, ya, untuk dicarikan jodoh, ya, yang ketika kemudian sudah ada seorang akhwat, seorang wanita yang untuk dijodohkan dengan muridnya itu, ketika itu Imam Ahmad bin Hambal menanyakan, apakah kamu perlu untuk menengoknya dulu, apakah kamu perlu untuk melihatnya dulu, ya, biar nanti artinya hidupmu lebih nyaman, tentram, kecenderungan dirimu kepada dia. Maka kata muridnya, tidak ya Syekh, kalau itu sudah pilihan Anda, maka saya pasti iya. Ya. Nah, akhirnya kemudian apa? Ya, dilangsungkan pernikahan. Ya. Setelah kemudian dilangsungkan pernikahan itu, saat pertama kali murid Imam Ahmad bin Hambal ini bertemu dengan istrinya yang sebelumnya belum pernah melihat, ya, yang sebelumnya belum pernah melihat, ya. Dan ketika itu ternyata dia mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullah, pelan sebetulnya, tapi ternyata itu didengar oleh istrinya. Tapi ketika itu tidak menjadi satu pembahasan gitu, pokoknya lewat begitu saja lah. Sampai pada perjalanan pernikahan yang beberapa tahun, qadarullah, istrinya itu jatuh sakit, sakitnya bertambah parah, ya. Dan ternyata istrinya ini masih menyimpan PR, ya, PR kaitan dengan kalimat istighfar yang diucapkan oleh suaminya, yang di benaknya di mana bahwa, ya, dia memahami bahwa adanya ketidakpasan dengan istrinya, itu kan, ketidakpasan dengan istrinya, ya. Maka ketika ditanya, Mas, kalaulah sakit saya ini membawa kepada kematian, ada satu PR yang ingin saya dapatkan jawabannya, ya, yang ingin saya dapatkan jawabannya, bahwa ketika awal kita menikah, secara tidak langsung ketika saya mendapati Anda melihat saya pertama kali, ketika itu mengucapkan kalimat istighfar, tapi itu enggak saya ingin bahas, enggak ingin saya sampaikan, tapi itu menjadi PR saya, ya. Yang ketika itu perempuan ini, istrinya mengatakan, yang memang bahwa saya menyadari betul bahwa saya secara fisik tidak sebagaimana wanita-wanita yang lain yang berada di luar, yang mungkin pada aslinya Anda kecewa dengan saya, dijodohkan dengan saya dengan memiliki fisik seperti ini, ya, ya. Tapi ya, perempuan itu kemudian mengatakan apa? Tetapi Masya Allah, selama perjalanan kita menikah, saya tidak mendapati Anda berbuat dolim kepadaku, Anda merasa bahwa tidak suka denganku, ya, Anda benci denganku, saya tidak mendapatkan itu, ya. Maka apa? Kemudian ketika itu murid Imam Ahmad bin Hambal ini mengatakan, karena sungguh demi Allah bahwa saya menikahimu telah mengambil perjanjian itu kepada Allah, tapi bukan kepada kamu atau kepada orang tuamu atau kepada yang lain. Ya, jadi Masya Allah gitu loh, ya. Jadi artinya physically itu tidak menjadi satu permasalahan, ya. Nah, ternyata ketika kemudian mensyukuri daripada jodoh itu, maka
ya, di mana Allah Subhanahu wa taala langgengkan daripada rumah tangganya. Ya, maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang sangat penting ini. Kita untuk mensyukuri jodoh kita. Yang sehingganya apa? Kita perlu untuk terus pupuk dengan ilmu yang sama-sama kita belajar. Suami untuk terus belajar, istri untuk terus belajar, sehingga bisa menapaki perjalanan kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita akan semakin bahagia dalam hidup. Ya. Nah, jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, lemah kayaknya mas baterainya ini jas, ya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Jadi perkara yang prinsip, ya, kalau kita gabungkan dengan kajian kita di pertemuan sebelumnya, berarti di poin yang ke-6, yaitu mensyukuri jodoh, ya. Kemudian yang berikutnya, posisikan peran dan job secara benar. Nah, ini perkara prinsip dalam Islam. Jadi artinya kan kita untuk membawa ini semua sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, ya, bukan sesuai dengan akal dan pikiran kita, tapi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nanti jadi konsepnya kita dalam berumah tangga itu seperti apa yang harus kita lakukan, ya. Ya, jadi kalau di sini ini di poin yang kedua, kalau kita sambungkan dengan kajian kita di sebelumnya, itu adalah di poin yang ke-7 berarti, ya. Ya, yaitu apa? Posisikan peran dan job secara benar. Yang masya Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki dan perempuan yang tidak sama, laisa dzakaru kal untha, bahwa laki-laki itu tidak sama dengan perempuan, ya, dengan apa, jenis kulit yang berbeda, ya, dengan jenis apa, dengan rambut yang berbeda, dengan postur yang berbeda. Tentu di balik ini enggak kemudian untuk apa namanya dipaksakan untuk bisa di semua tugas, gitu ya, di semua pekerjaan, ya. Pokoknya di semua yang pekerjaan perempuan, laki juga bisa. Di pekerjaan yang semua apa, pekerjaan di laki-laki, perempuan semua bisa. Nah, itu kan nggak begitu, ya. Maka sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa, ya. Maka kita akan lihat di sini, tugas tersebut itu adalah laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, bertanggung jawab semuanya. Nah, ini, ya. Jadi posisikan peran dan job secara benar. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, bertanggung jawab semuanya. Jadi bertanggung jawab apa? Untuk bertanggung jawab semuanya itu di rumah kita itu adalah suami, ya, itu adalah suami. Bertanggung jawab tentang anak, bertanggung jawab tentang istri, bertanggung jawab tentang rumah, bertanggung jawab tentang kendaraan, bertanggung jawab tentang bertetangga, ya. Artinya tanggung jawab pertama itu ada pada suami, ya. Jadi nanti untuk pas kita untuk memberikan peran dan jobnya, gitu, ya, ya. Karena apa? Suami itu adalah laki-laki. Yang laki-laki itu artinya adalah ar-rijal. Ar-rijal itu sebagai apa? Pemimpin, pengatur, ya. Kemudian apa? Ketua, ya. Jadi ketua, tetua, gitu, ya. Jadi yang dituakan artinya, gitu, ya. Tetua itu adalah yang dituakan, ya. Allah menyebutkan, gitu, kan, di dalam surat An-Nisa, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Laki-laki itu adalah qawam di atas wanita. Apa yang dimaksud di sini? Itu dilihat, ya, bisa dilihat itu di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dikatakan, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ay ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ati. Jadi yang dimaksud di sini, wanita itu adalah qayyim, pemimpin bagi wanita. Ai huwa ra'isuha. Jadi suami itu adalah
pimpinannya, rois. Rois itu pemimpin. Wa kabiruha, tetuanya. Bukan ketua, tetua. Ya. Jadi yang dituakan. Ya. Maka kalau seumpamanya nanti timbul sebaliknya kan akan kacau ya dalam rumah tangga. Suami tapi kayak anak-anak, repot ini. Kadang mungkin ada, ya, suami yang gampang ngambek, tahu-tahu diem gitu kan, nggak tahu masalahnya apa, itu. Yang kemudian kalau ada masalah malah pergi, nggak ngerti ini kayak mana gitu kan, ya. Keputusannya seperti apa, yang kemudian hilang masalah tersebut seolah-olah hilang begitu saja. Ya, nanti akan kita kaji juga ya bagaimana ketika ada masalah istilahnya seperti itu ya. Ya. Wal hakim 'alaiha, hakim penentu keputusan gitu ya. Penentu keputusan itu suami. Jangan kok suami kemudian ya terserah ibu aja. Ibu itu untuk dimintai pendapat, menurut ibu kira-kira bagaimana, menurut adik bagaimana kira-kira ini dik, kita begini dan begini gitu kan ya. Nah nanti ketuk palu itu ada pada suami, hakim. Dan fitrahnya itu perempuan senang dibegitukan sebetulnya ya, senang dibegitukan. Dan bagi para ummahat hendaklah senang kalau punya suami begitu ya, suami yang hakim, suami yang memberikan keputusan ya, jangan yang kemudian ngambang gitu kan, ini keputusannya seperti apa mas gitu kan ya. Wa mu'addibuha, dan suami itu ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa artinya adalah mu'addibuha, yaitu apa? Yang mendidik istri ya. Suami itu mendidik istri, maka suami itu untuk bisa menjadi teladan bagi istri. Maka keluarga itu akan menjadi kacau ketika ternyata hilangnya teladan. Karena apa? Ternyata suami tidak bisa menjadikan teladan ya, ini menjadi masalah ya. Jadi gampang marah, nah terus berarti nyontohkan agar istrinya juga pemarah. Dia tidak suka ketika istrinya pemarah, tapi dia pemarah, kan repot ya. Dia tidak suka ketika istrinya suka ngambek, tapi dirinya sendiri tukang ngambek ya. Itu karena apa? Mu'adib. Suami itu adalah sebagai mu'adib untuk mengajarkan adab ya. Idza wajib, kalau ketika ya istri itu mulai menyimpang, istri itu mulai bengkok gitu ya. Tapi kalau semuanya tidak, ya sudah, kita tinggal menjaga, tinggal untuk merawat. Nah, jadi untuk memiliki peran ya, untuk kemudian dengan job yang benar, serahkan hal itu kepada suami kita. Bahkan masya Allah, sesuai fitrahnya juga kan begitu ya. Istri itu akan merasa nyaman, merasa tenang ketika kemudian apa? Dicukupi, gitu kan? Makanya sampai ada istilah para pensyair itu kan, wanita itu bukan diciptakan dari tulang ubun-ubun yang kemudian untuk disanjung-sanjung, untuk dipuji-puji, gitu ya. Dan wanita itu bukan diciptakan dari ya tulang kaki, ya, yang untuk diinjak-injak, untuk dijadikan budak, ya. Tapi wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, yang dimana tulang rusuk itu dekat dengan tangan dan dekat dengan hati. Artinya apa? Yang dibutuhkan wanita itu adalah perlindungan, penjagaan suami dan kasih sayang dari seorang suami. Masya Allah, ya. Nah, jadi artinya apa? Mari kita berikan job ini secara benar, gitu kan? Kita berikan job secara benar. Ya, Mas, kami bersabar untuk di rumah agar saya tidak keluar, agar tidak menimbulkan fitnah, gitu ya. Ya, Mas yang selesaikan semua perkara di luar. Saya akan menerima seberapapun yang akan Mas bawa, akan saya terima dengan senang hati.